Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali dengan saya Ustazah Ida di pembelajaran IPA kelas 8. Kali ini kita akan melanjutkan pembahasan kita, yaitu tentang pesawat sederhana. Pesawat sederhana jenis yang ketiga adalah bidang miring. Kemudian yang keempat adalah tuas atau pengungkit. Untuk pesawat sederhana yang ketiga yaitu bidang miring. Bidang miring merupakan bidang datar yang diletakkan miring atau membentuk sudut tertentu sehingga dapat memperkecil gaya kuasa. Contoh penerapan dari bidang miring adalah tangga, kemudian skrup, kemudian pisau. Karena segitiga besar sebangun dengan segitiga yang kecil, maka kita bisa melihat dari gambar di samping, jadi FK dan FB ke arah bawah. FK yaitu gaya kuasa yang kita lakukan untuk mendorong benda ini ke atas. Kemudian L adalah panjangnya bidang miring, kemudian H adalah tingginya bidang miring. Maka KM adalah FB dibagi FK sama dengan L dibagi H. Jadi KM adalah keuntungan mekanisnya sama dengan gaya beban dibagi gaya kuasa sama dengan panjang bidang miring dibagi tinggi bidang miring. Ini untuk rumus bidang miring. Contoh soalnya adalah sebuah benda masanya 10 kg didorong di atas bidang miring yang panjangnya 10 meter, di mana tinggi bidang miringnya adalah 4 meter. Berapakah keuntungan mekanisnya dan berapakah gaya dorong kita untuk menaikkan benda tersebut? Jadi diketahui bahwa tadi adalah massa bendanya 10 kg, panjang bidang miringnya L-nya 10 meter, kemudian H atau tinggi bidang miringnya 4 meter. Ditanyakan untuk KM-nya berapa dan gaya kuasa yang kita lakukan berapa. Jadi KM tadi sama dengan L per H sama dengan 10 dibagi 4 sama dengan 2,5. Kemudian KM sama dengan FB dibagi FK, sehingga KM diketahui dari jawabannya A 2,5 sama dengan FB per FK, di mana FB sama dengan massa kali gravitasi dibagi FK. Jadi 2,5 sama dengan massa kali gravitasinya yaitu 10 kali 10. Kalau gravitasi tidak diketahui dari soal, maka kita ambil 10 ya. Sehingga FK-nya sama dengan 10 kali 10 100 dibagi 2,5, hasilnya 40 Newton. Kemudian jenis pesawat sederhana yang keempat adalah pengungkit atau tuas. Pengungkit atau tuas ini adalah jenis pesawat sederhana yang sering digunakan. Jadi pengungkit dapat memudahkan usaha dengan cara menggandakan gaya kuasa dan mengubah arah gayanya. Jadi agar kita mengetahui besarnya gaya yang dilipat gandakan oleh pengungkit, maka kita harus menghitung keuntungan mekanisnya atau KM-nya. Nah, ini gambar dari pengungkit atau tuas, dimana LK adalah lengan kuasa, yaitu panjangnya dari titik tumpu ke gaya kuasa. Kemudian LB atau lengan beban, adalah panjangnya dari titik tumpu sampai gaya beban atau LB. Karena syarat kesetimbangan tuas adalah FB kali LB sama dengan FK kali LK, maka KM-nya adalah FB per FK sama dengan LK per LB. Nah, KM adalah keuntungan mekanis, FB-nya adalah gaya beban 1 Newton, kemudian FK adalah gaya kuasa 1 juga Newton, LK lengan kuasa 1 meter, boleh cm ketika LB-nya juga cm ya. Jadi satunya harus sama. LB-nya lengan beban. Contoh soal,
Sebuah pengukit seperti gambar di bawah ini, jika berat beban bendanya 500 Newton dan jarak benda ke penumpunya 10 cm, dari benda ke titik beban ini, titik tumpu 10 cm, panjang tuas seluruhnya 100 cm. Berapa km-nya dan berapa gaya kuasanya? Jadi diketahui FB-nya tadi 500 Newton, LB-nya 10 cm. Maka LK bisa kita hitung dari panjang seluruh tuas 100 cm dikurangi 10 cm, hasilnya 90 cm. Ditanya KM, kemudian FK. KM adalah LK per LB ya, rumusnya tadi. Sehingga LK-nya 90 dibagi LB-nya 10 cm, hasilnya 9. Kemudian untuk mencari FK kita bisa menggunakan persamaan FK kali LB sama dengan FB kali LK. Nah, kita dapati FK kali LB-nya 10 sama dengan 500 kali 90. Sehingga FK kali 10 sama dengan 500 kali 90, hasilnya 45.000. Sehingga FK sama dengan 4.500 Newton. Nah, kemudian ini adalah jenis-jenis dari pengukit, dikelompokkan menjadi 3. Ada jenis pertama, di mana jenis pertama adalah titik tumpu berada di antara gaya kuasa dan gaya beban. Contohnya adalah pada gunting. Kemudian jenis yang kedua adalah gaya bebannya yang berada di tengah ya. Gaya beban berada di antara gaya kuasa dan titik tumpu. Contohnya adalah pada pembuka botol. Jadi di ujung alat ini adalah titik tumpunya, kemudian ini adalah bebannya, ini yang kita ungkit, kemudian ini adalah gaya kuasanya. Kemudian jenis yang ketiga adalah gaya kuasa berada di antara titik tumpu dan gaya beban. Jadi titik tumpunya berada di ujung sini. Ini titik tumpunya, pinset ya. Titik tumpunya berada di sini. Ini biasanya tangan kita, jadi ini gaya kuasa, kemudian ini adalah ujungnya adalah gaya bebannya. Nah, kalian bisa mencari jenis-jenis pesawat sederhana dari selain ketiga contoh ini. Nah, prinsip pesawat sederhana pada sistem gerak manusia, contohnya pada seseorang yang mengangkat barbel. Jadi titik tumpunya berada di siku. Ini adalah lengan kuasanya. Jadi ini kuasa pada lengan kita. Kemudian ini adalah lengan beban. Lebih panjang lengan bebannya. Kemudian pada kasus menengadahkan kepala, jadi ini adalah titik tumpunya, ini kuasa dan ini bebannya. Kemudian pada seseorang yang kakinya jinjit, ini adalah titik tumpunya berada di ujung kaki, di ujung jari-jari. Kemudian di tumit, ini adalah bebannya dan kuasanya berada di sini. Nah, contohnya adalah seseorang yang posisinya seperti ini ya. Pemain bulu tangkis, kakinya jinjit, kemudian posisi tangannya memegang raket dan kepalanya seperti ini. Maka bisa kita lihat di sini bahwa untuk kepala, posisi kepala seperti ini adalah jenis pengukit pertama, yaitu titik tumpu berada di antara kuasa dan beban. Kemudian untuk lengannya adalah merupakan jenis pengukit ketiga, di mana gaya kuasanya berada di antara beban dan penumpu. Kemudian untuk kakinya adalah pengukit jenis kedua, yaitu beban berada di antara kuasa dan. Demikian pembahasan kita kali ini ya, untuk pesawat jenis ketiga, pesawat sederhana jenis ketiga dan keempat. Sekian video dari saya. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.